Halo, aku Aliza. Dan saya Egi Tri. Selamat datang di Bentuk Horor. Jadi kali ini kita tampil beda ya dengan suasana yang horor. Jadi sebelum mulai nih, Egi ini punya pertanyaan nih sama Aliza. Aliza sendiri tuh pernah nggak sih ngerasain kayak pengalaman-pengalaman horor yang sampai horor banget gitu? Pernah dong, pernah. Coba ceritain dong. Jadi aku sebenarnya itu nggak indigo yang kayak bisa ngelihat makhluk halus. Kamu bisa kayak gitu? Enggak, aku nggak bisa. Jadi banyak sih kejadian kayak aku tuh di mana aku ngedengar suara, mulai dari suara-suara orang, terus suara-suara benda, tapi itu nggak ada orangnya. Kayak gitu udah pernah kejadian. Tapi yang aku ngelihat bener-bener itu hantu gitu, pernah. Itu denger suaranya tuh kayak ada jam-jamnya enggak atau momen-momen tertentu enggak? Siang juga. Kadang ada sih di rumahku di Medan. Jadi rumah aku itu depan, kanan, kiri, belakang itu sawah. Oke. Sawah. Jadi aura kayak gitu-gitunya kenceng ya? Terus banyak pohon-pohon juga dan tetangga juga nggak banyak yang lewat masuk nggak. Jadi sepi di situ. Jadi kadang ngedengar suara anak nangis tapi nggak ada. Merinding beneran. Iya. Jadi mulai dari suara-suara kayak gitu sih aku udah, tapi kayak udah biasa. Aku bawa sholat juga nggak akan takut sih. Terus Iseng-iseng. tadi kan kamu bilang tuh sampai ngelihat wujudnya tuh. Kalau boleh tahu kasih tahu dong wujudnya kayak gimana? Karena kan kadang orang lihat beda-beda ya bentukannya, kadang suara juga beda kan. Makanya kalau yang experience kamu kayak apa? Aduh, aku jadi ngebayangin. Jadi ini situasinya aku lagi tidur nih. Lagi tidur, aku ramean sama mama aku, papa aku. Kebetulan aku baru pulang dari Jakarta kan. Aku tidur di rumah abis dari Jakarta. Aku posisinya itu kayak telungkup gitu tidurnya. Jadi di tidur aku tuh aku mimpi ketemu sama setan. Itu kayak kuntilanak gitu loh, yang rambutnya panjang, pakai baju putih, ya kayak yang di film-film horor gitu, ya kan? Aku mimpi ketemu itu tuh, ya kan? Aku kaget dong. Pasti kita kalau mimpi horor gitu pasti kayak mau bangun dari kesentak gitu nggak sih, ya kan? Terus? Aku bangun kesentak gitu, aku sama sekali nggak bisa bangun, Kak. Jadi kayak aku tidur, aku kayak ada yang nindihin gitu loh. Tuh, istilahnya kayak gitu tuh. Ketindihan. Iya bener kan? Iya. Sama kayak aku juga pernah kayak gitu waktu di Jogja. Jadi lagi traveling bareng temen. Cuman kalau kita kan travelingnya tuh visit ke rumah teman. Cuman kan kalau orang lokal kan rumahnya gitu ya. Iya. Jadi saking sederhananya kita tuh tidur di lantai. Tanah lantainya maksudnya. Jadi di tanah. Kita pakai tikar, pakai kasur lipat. Emang sih auranya udah beda di situ. Cuman kalau saya sendiri tuh sebenarnya penakut. Tapi nggak mau kelihatan takut. Jadi biar tetap keren ya. Nah pas lagi punya feeling kayak gitu, bener. Ternyata pas ditanya belakang tuh kuburan. Percis di belakang sebelumnya rumahnya. Kamu tuh belum tahu? Nggak tahu. Kejadian itu baru kamu tahu? Pas abis kejadiannya tuh pas malam-malam. Tidur kan, udah ngerasa feeling gak enak. Cuman kayak, udahlah, mungkin ini cuman feeling. Akhirnya coba tuh kita tidur kan. Barengan gitu rame-rame sama temen tidur. Itu rame-rame. Iya, aku juga rame-rame itu. Terus pas lagi tidur, entah kenapa tiba-tiba mata seger, melek, tapi badan kaku. Bener. Itu paniknya minta ampun loh. Gak bisa gerak sama sekali. Percis kayak gitu juga sama. Dan malesnya kan karena bekas sorenya sebelum tidur cerita belakangnya kuburan, langsung imajinasi kemana-mana kan. Iyalah, takutnya kalau udah cerita kuburan. Nah takutnya kan mata melek nih. Misalnya dia nongol, dia lewat kan nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Kayak jadi aku tutup mata aja, aku nggak berani awalnya. Bener. Aku juga kayak gitu. Aku tutupin, tutup. Berdoa, ya akhirnya ketiduran. Pagi-pagi nanya teman, enggak ada aneh-aneh. Ya udah akhirnya nggak mau bahas itu karena emang
maksudnya nggak mau sampai mereka tahu juga karena masih lama nih nginep di sana. Jadi agak takut juga, cari aman aja. Tapi mereka ada nggak kejadian kayak kamu juga, teman kamu? Mereka sih yang aku mau nanya juga sebenarnya males karena ketika ngelihat mereka juga mukanya kayak nggak enak. Ya entah mereka juga ngerasain juga tapi sama-sama nggak mau cerita ya akhirnya udah kita diem aja sampai akhirnya ya udah normal lagi kayak gitu. Pas udah tahu ternyata di belakang kuburan ya aku udah kasih saran nih sama teman-teman, mending ke tempat lain yuk, cari yang segeran, yang enakan view-nya kayak gitu. Jadi Kak, pas aku ditindihin itu tuh, mataku seger. Emang bener kan? Seger jadi kan? aku bisa ngelihat, aku bangun kayak melotot aja kan, kayak melek kan? Melotot, iya. Jadi pas aku melotot, disitulah. Oh kalau kamu diliatin tuh? Diliatin, jadi bener-bener di depan. Jadi ini tuh kejadian di mimpi itu tuh kayak gitulah kejadian. Aku tuh tidur mimpinya itu. Jadi aku bangun, kebuka mata dan itu juga di situ juga itu hantunya gitu. Kayak aku ngeliat tep gitu, gila gitu kan? Ya iyalah. Bangun Lisa bangun. Ini ada remote TV kan di sebelah aku nih kayak gini. Aku mau ngambil, keambil. Jadi aku mau bangunin adik aku yang di sebelah. Aku mau lempar ke dia supaya dia bangun. Ini ada apa tapi gitu. Tapi pasti rasanya berat banget ya? Jadi aku ambil, aku mau ngelempar kayak mau gini banget, tapi kelemparnya cuman segini doang. Bener, ya Allah. Itu bener. Aku juga itu pas melek nih, badan kaku. Kita kan pakai selimut ya. Kayaknya tuh pengen nggak mau ngelihat, merem, tapi nggak bisa merem. Jujur aja mata seger. Akhirnya berusaha narik selimut tuh berat banget. Iya. Berat sampai nggak keangkat. Untungnya aku masih beruntung ya, karena nggak diliatin wujudnya. Kalau kamu kan bek gitu. Itu sih horor sih. Iya. Dari situ ya udah aku doa kan, doa. Kebangunnya tuh langsung berdiri gitu lah aku. Oh kalau aku berdiri, tup gitu berdiri. Iya, tapi berhasil berarti kan? Berhasil. Oh, kalau kamu berhasil, kalau aku enggak. Aku tidur lagi dong. Aku meremin karena emang jujur aja takut, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya udah dimeremin ya udah kebangun pagi. Cuman ya after itu kayak semuanya sama-sama diem aja. Sama-sama nggak ada yang mau cerita. Tapi kadang ada orang bilang kita kecapean gitu ya. Iya sih, kalau aku sempat googling kan kayak kenapa sih emang ini sebenarnya, katanya kan emang faktor kecapean sih katanya ya sebenarnya. Cuman kan balik lagi, aneh aja nggak sih kalau kita capek, kita melek, kita seger, tapi badan nggak bisa gerak sama sekali. Katanya ototnya itu kaku, nggak bisa bangkit, tapi matanya terang. Tapi aku udah ngelihat sendiri gimana, gitu ya, kalau kamu ya udah fix itu mah kayaknya digangguin karena kamu ngelihat. Kalau aku nggak ngelihat, untungnya makanya kayak wah bersyukur. Karena kamu pejem mata kan, iya, kamu juga cuman takut. Kan awalnya kan melek juga, sempet tek, waduh, kok nggak bisa gerak nih, langsung kayak gitu rasa, waduh, muka juga nggak bisa kemana-mana, cuman fokus ke langit-langit. Mikirnya kan udah takut ada yang lewat, itu kan horor kalau kayak gitu. Jadi setelah kejadian itu tuh, aku kan langsung bangkit, aku ke kamar mama aku. Oh, kamu pindah? Aku nangis dan aku tuh di situ kan sesak kayak ditimpa gitu loh Kak, ditimpa. Jadi dari situ mama aku buka omongan kalau di rumah itu dulunya sering banyak kejadian kayak tante aku sempat tinggal di situ. Jadi malam-malam suaminya itu lagi mati lampu. Si istrinya itu lagi hamil. Jadi minta tolong buat ke dapur dan dia megang kayak rambut gitu, kayak gini mau ngambil semprong lampu. Apa sih? Anjrit, merinding aja. Ngapain? Terlepas kayak apa sih bahan benda gitu yang kayak rambut, coba deh. Sapu hijau. Gak mungkin dong di atas, iya kali. Terus? Dia tuh kayak ngeraba-ngeraba dan dia kayak pegang gitu Kak. Sumpah. Terus kayak om aku kan biasa ya iseng-iseng bawa teman kayak minum kayak gitu kan. Mungkin penunggu di situ tuh nggak suka. Jadi pas mereka tidur malam digotong dibawa ke sawah depan rumah. Bisa gitu sendiri? Iya. Tahu-tahu bangun-bangunnya pindah? Iya. Semuanya. Waduh. Itu sih horor banget itu mah. Untung masih selamat ya, pada selamat sih. Ya untung cuma dipindahin ke sawah, cuma pindahin pinggir jalan. Tabrak sama untung mobil. Untung nggak dipindahin ke dunia lain. Nah, itu udah nggak balik-balik kalau gitu judulnya. Kalau dibahas tentang rumah nih, aku juga pernah punya teman ngajak nginep ke rumah. Jadi di rumah ibu aku tuh
entah kenapa ya, setiap aku ajak temen main ke rumah, mereka tuh selalu komen di area tangga. Jadi, ya aku juga nggak ngerti kenapa mereka ngomong seperti itu. Kok tangga lu kayaknya aneh ya? Iya makanya kadang kan aku yang tinggal di situ kayak apaan sih lu gitu aja kan, kayak berusaha kayak nggak peduli. Tapi ternyata beberapa temen ngomong mereka tuh suka ngelihat ada pocong di situ. Horor nggak tuh? Aku paling serem sih pocong. Emang lah mau gambar mau apa juga itu horor. Orang-orang itu kayak mukanya berdarah-darah. Terus kayak dia itu aneh sendiri gitu loh, dibungkus. Nah kayak gitu. Terus ada temen nginep kan, lagi tidur. Ternyata dia ngerasa dia tuh diliatin. Dan bener wujudnya itu pocong. Padahal aku sendiri juga nggak tahu ya. Alhamdulillah nih ya di rumah itu aku sendiri cuman seumur-umur sekali nih dirasain. Jadi waktu itu aku sih wujudnya bukan, aku nggak tahu wujudnya apa. Cuman yang jelas aku ngerasain banget sentuhan dia. Hah? Nih jadi disentuh dong langsung, bukan diliatin. Jadi aku lagi pulang sekolah tuh waktu kecil kan, SD. Waktu SD. Aku pulang sekolah, aku ngerasa kok tumben ini rumah sepi, kok tumben kayak auranya beda. Aku langsung mikir kan, oh mungkin nih orang rumah mau iseng ngagetin nih. Kan suka bercanda ya namanya adik kakak kayak gitu. Nah aku udah mikir nih, pasti ada yang ngagetin nih. Oke, aku siaga kan, jalan pelan-pelan. Pas aku lagi lewatin depan kamar aku, langsung diset sama kain. Bener-bener mukanya tuh kayak diselebetin kain, slet. Itu bener-bener aku langsung kayak kain, kamu ingat warna? Iya nggak kerasa, pokoknya mukanya tuh kayak kesentuh. Iya dikibas begitu. Ya? Langsung mundur, udah nggak kaget kan? Wah ini pasti orang nih. Udah mau kesel kan, mau pukul, ngagetin mukul pas masuk ke kamar, kosong, gelap semuanya. Langsung ngibrit ke atas. Ibu aku nanya, ada apaan sih, ada apa? Aku teriak kan, namanya anak kecil lah. Langsung kabur kan tuh ke atas. Ditanya, kenapa sih, ada apa? Tadi aku ada yang isengin apa? Udah deh, ya mungkin orang tua ya nenangin anaknya. Jadi dia kayak, enggak lah, nggak mungkin. Udah jangan berpikiran aneh-aneh. Tapi jujur di situ aku ngerasain seumur umur yang bener-bener sampai kerasa, bener-bener kayak nyentuh kulit aku kayak gitu. Jadi itu tuh sekali tuh seumur umur. Nah sisanya cuman kayak denger kata orang, feeling doang. Kayak yang tadi aku ketindihan, melek tapi ya begitu kan, nggak bisa gerak kayak gitu. Itu kayak ada yang terbang gitu gak sih? Nah iya, horor kan? Aku mikirnya kayak gitu tahu. Aku aja sampai mundur, aku udah yakin itu orang kan, karena terasa banget udah mau Iyalah, gimana sih kalau kita diisengin orang, dikagetin pasti kesel kan? Pas udah mau mukul ternyata nggak ada orang, itu lebih takut loh rasanya. Langsung kicep. Kita yang takut jadinya. Langsung mundur, kabur, nangis ke atas. Sumpah sih. Kalau kamu? Aku percaya. Ya, kalau aku juga ya percaya. Karena mereka ada. Ya, kalau dibilang enggak, cerita-cerita ada. Di media juga ada. Cuman ya balik lagi, bukan sesuatu yang harus kita takutin. Cuman kita juga punya Tuhan. Nah, itu paling benar. Yang penting, apapun misalnya kalian ngelihat, kita ngelihat, ya udah, kita asal nggak ganggu. Aku sih yakinnya gitu. Kalau kita nggak ganggu dia, prinsipnya nih, kita nggak ganggu dia nggak akan ganggu kita sih. Dan kita nggak ada yang buat kayak aneh-aneh. Nah iya, gitu. Paling ya sebenarnya kan yang aku tahu kalau mereka nih misalnya nunjukin wujudnya, kan mungkin mereka tuh sebenarnya minta tolong. Itu yang pernah aku tahu, mereka minta tolong ya, cuman balik lagi. Mereka itu nggak tenang, nah, Kak. Iya. Kayak gitu. Dia minta tolong ya, cuman balik lagi. Kitanya orang biasa yang ada ditongolin kabur, bukannya. Iya, salah tempat dia. Saya bantu, bukannya gitu malah kabur yang ada kan. Iya. Kayak gitu sih. Kamu tapi pernah? Oke, paling aku yang tadi saya bilang, makhluk astralnya ya wujudnya aku sih nggak tahu bentukannya seperti apa.
cuman ngerasa itu kain, bener-bener kain ngibas ke muka, nyentuh nih kulit nih semuanya, sampai rambut, sampai mundur. Kalau ditanya wujudnya ya nggak kelihatan. Aku nggak ngelihat dia, nggak ada mukanya, nggak ada badan, nggak ada kakinya. Aku cuma ngelihat kainnya set gituin muka aku. Tapi itu udah horor lah, mau kain juga udah horor. Kalau kamu? Kalau aku emang aku bener-bener udah ngeliat ya, walaupun kayak hitungan 5 detik lah. Itu mah lama, kalau melihat gituan sedetik juga udah jadi lama banget. Jadi aku bener-bener mastiin Kak, di situ tuh aku bangun nggak gitu loh. Kamu berani aku ya juga berarti ya? penasaran, beneran penasaran. Jadi aku liatin, aku lihat. Aku bangun nggak ya ini? Aku udah gerak-gerak nih ya kan. Jadi aku ngeliat di situ ada apa sih namanya, kuntilanak ya. Dia mukanya tuh kayak gimana, berdarah atau cantik aku nggak atau? ngeliat muka. Jadi ya bener rambut semua, yang kayak di film-film Oh, sih. dia mah di belakang. Apa rambutnya ke depan? Oh enggak, jadi rambutnya kayak di depanin semua. gitu Kak. Dan panjang, kayak ibu-ibu hamil gitu, tau gak sih? Ibu hamil yang rambutnya panjang, terus pakai baju putih. Enggak ada, aku nggak ngeliat darah-darah. Itu mah kayak kamu lebih horor ya. Aku cuman kainnya doang, kamu Sumpah, semuanya. itu rumah aku loh, aku langsung kayak takut banget Sama. kemana-mana. Aku juga di rumah aku itu sama. Iya. Oke deh nih, buat kalian semua yang punya cerita-cerita horor juga, langsung aja nih di komen-komentar. Next video kita bakal bahas bareng, review bareng cerita cerita kalian. Oke, kalau begitu sampai jumpa di bentuk Untuk horor selanjutnya. Semoga cerita kami tidak terjadi di kamu. Bye.